Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun FX. Nah, saya akan melakukan market recap atau market review untuk 1 minggu ke depan. Karena tadi sore jam 19.30 itu NFP ya teman-teman. NFP-nya bikin newsnya, bikin goldnya down untuk sementara. Tapi teknikalnya news susulan maksudnya. Dia malah bikin golnya up ke atas gitu. Jadi kita recap, walaupun ini market belum tutup, tapi setidaknya di H4 nya dia udah ngasih direction teman-teman, udah bisa ngasih direction market mau kemana, apakah dia masih mau lanjut turun atau akan segera reverse ke atas gitu, seperti itu teman-teman. Kita hapus dulu gambar yang ada sini. Kita lihat ke time frame besar, ke time frame weekly lah. Harga sekarang berada di area demand weekly sini. Nah, kita sekarang udah tahu ya teman-teman kalau harga sekarang berada di area demand weekly. Nah, kita nggak akan pakai yang ini teman-teman, ini karena zona ini terlalu gede ya teman-teman. Ini lebih bagus lagi kalau 3 jam atau 4 jam lagi harga close membentuk bullish engulfing di time frame daily nih. Ini ada calon-calon engulfing. Tapi kalau saya pribadi sebagai intraday cukup sebagai H4 dan H1 aja, sebagai konfirmasi dia akan up ke atas. Jadi kita sudah tahu di sini bahwa pantulan di sini di 18.10 ini bereaksi dari zona demand H4 seperti itu teman-teman. Nah, kita H4 lagi weekly. Nah, kita sekarang lihat ke H4. Di sini kalau kita lihat ke line chart, ini seperti membentuk setup QM ya teman-teman. Ini ada setup QM, ada lower low, terus di sini ada higher high seperti itu. Berarti ini tanda-tanda awal harga akan reverse ke atas. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh harga akan reverse, di sini ada candle yang berhasil close di atas body area supply di sini. Di sini kita punya supply. Nah, kita akan menggunakan Fibonacci untuk mengukur seberapa jauh harga akan bergerak di time frame H4 seperti itu. Nah, kita akan tarik Fibo level 100 di harga yang berhasil close di atas body supply dan level 0 di shadow terendah seperti itu teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kita kelihatan ya teman-teman, di sini target harga itu pertama dia akan ke level 161.8 di sini di 1940 sebagai target awal di sini. Target awal di sini, target pertama kita tandain di sini, kita mark. Nah, terus target kedua di sini di 261.8 kita mark juga. Nah, yang terakhir maksimal di H4 ini dia akan bergerak sampai ke sini, terakhir di 423.6 di 1890-an di situ. Nah, kalau kita udah tahu harga mau kemana, kita hapus Fibonacci gitu. Nah, terus kita lihat di sini di level-level tersebut ada apa teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, area sini merupakan area compression atau white space di sini. Jadi area kosong di sini. Ini area yang kosong, nggak ada zona SND atau apapun. Di 59 juga di sini ini ada area SBR, support become resistant. Jadi ini bisa dijadikan sebagai target awal kita teman-teman di sini. Kunci. Terus di sini di atasnya juga ada area supply yang masih fresh di sini. Terus di 1890 kalau kita lihat ke kiri, nah di sini merupakan area-area support yang major ya teman-teman. Ini area support major di time frame daily.
tapi kita akan mengikuti, karena kita kebanyakan intraday dan scalping, kita akan mengikuti pergerakan di time frame H4 aja teman-teman, H4 ke bawah gitu. Kalau daily hanya sebagai direction gitu. Jadi setup ini akan valid jika besok si gold ini closing dengan membentuk candle bullish engulfing teman-teman, seperti itu. Nah, untuk tempat entry-nya sendiri kita tandainya itu dari area pull base dulu teman-teman. Ini pull base, di sini base yang full gitu, seperti ini kurang lebih. Ini demand sebagai area demand. Nah, untuk memperkecil area bisa ubah ke line chart. Kita akan tandai dari bahu kiri hingga ke shadow paling bawah teman-teman di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menggunakan area ini sebagai area entry, sebagai area QM buy di sini. Nah, sebagai area QM buy itu teman-teman yang tipikal yang biasa menggunakan pembagian zona. Jadi ini sebagai area 100% di sini. Nah, bisa entry di area 50% bisa gitu. Nah, 50% zone. Berarti bisa entry mulai dari sini tuh ke 4. Kalau saya mungkin akan menunggu di bawahnya lagi teman-teman, di area QM yang ini. Jadi saya akan buy di agak bawah sedikit di sini. Saya akan mulai ngebuy dari 18.15-an untuk minggu depan ya teman-teman. Jadi untuk minggu depan saya akan buy di 18.15-an dengan stop loss mungkin di 18.10 atau 18.908 situ teman-teman. Nggak apa-apa agak lebar juga karena ini emang setup H4 teman-teman. Kalau teman-teman rajin memperkecil zona, bisa diperkecil ke time frame yang lebih kecil lagi gitu. Tapi kalau bagi saya ini cukup H4 karena dia berhasil memecahkan area supply terdekat di sini, di drop di sini. Juga kan targetnya emang juga lumayan jauh ya teman-teman. Atau kalau teman-teman tipikal intraday atau scalping kayak saya gitu, bisa menargetkan di area turning point terdekat gitu, bisa di area shadow yang ini gitu, bisa teman-teman, bisa seperti itu. Atau dia tunggu harga membentuk market struktur yang baru. Ini kan baru, ibaratnya tuh ini kan baru tahap awal perubahan tren gitu kan. Jadi ada SNR terdekat yang dipecahkan di sini gitu. Jadi teman-teman bisa mulai ngebuy ketika harga membentuk struktur baru gitu. Ini kan kalau ibaratnya ini change of karakter lah kalau kata orang SMC. Nah, kita akan menunggu harga membentuk struktur yang baru. Nah, baru kita akan mulai ngebuy di lembah yang ketiga gitu. Lembah yang ketiga baru kita mulai ngebuy. Kalau lebih amannya lagi ya teman-teman. Karena yang namanya reversal itu cukup menyakitkan teman-teman. Kadang dia menipu gitu, kadang juga valid. Tapi kalau ini saya yakin valid karena dia berlaku di time frame H4, insya Allah dia valid dan akan mencapai target gitu. Kita akan fokuskan dulu untuk 1 minggu ke depan pada zona yang ini. Lebarnya zona engulfing ini teman-teman. Ini kan ada engulfing H4 ya teman-teman ya. Di sini ada engulfing gitu H4 di sini. Mau bisa diambil semuanya boleh, diambil area 50% di 17-an boleh, atau di area QM di sini di 15.5 bisa gitu, seperti itu. Kalau saya pribadi mungkin saya akan menunggu di sini teman-teman, di QM agar lebih kecil aja stop lossnya gitu. Kalau teman-teman lebih rajin lagi bisa diperkecil lagi ke time frame kecil gitu, biar SA nya di bawah 30 pip teman-teman. Kalau goals itu standarnya itu SA nya itu rata-rata 50 pips gitu kalau buat intraday ke atas gitu, intraday ke swing gitu. Tapi kalau scalper ya maksimal 30 pip, sama aja sih seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja video kali ini. Ini merupakan video untuk weekly analysis, walaupun market belum tutup tapi H4 nya udah ngasih petunjuk duluan teman-teman. Jadi tinggal nunggu daily. Kalau dailynya close nya bullish engulfing berarti lebih valid lagi gitu, insya Allah gitu. Insya Allah dia juga akan mencapai target pertama di 18.40. Nah, terus target kedua di 18.59. Nah, target ketiga di 18.90-an di situ. Seperti itu teman-teman. Untuk analisa 1 minggu ke depan di gold dengan stop loss aman di bawah 18.10, berarti di 08 itu 09, nah situ kurang lebih. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video weekly analysis kali ini.
Saya harap ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman gitu. Tapi seperti biasa teman-teman, jangan jadikan ini sebagai signal entry karena ya, sangat berbahaya ya teman-teman. Tetap berpegang teguh dengan pendirian masing-masing dengan analisa teknikal, fundamental, indikatornya atau apapun itu. Yang penting harus ada pegangan secara pribadi teman-teman. Jadi jangan jadikan analisa ini sebagai sinyal karena itu sangat berbahaya. Oke teman-teman, seperti biasa, terima kasih sudah menonton.